Ya itulah seorang insanul, makanya saya juga melihat di sini eh, apa ya, sampai tadi juga dia bilang mengikuti aja, kalau memang mawanya sudah nggak mau ya udah nggak mau berdamai ya sudah katanya. Apapun menjadi syarat itu ya insanul siap untuk bisa eh, memberikan satu solusi yang terbaik. Jadi iya betul. Sampai saat ini kan juga Insanul sama sekarang ini juga sudah jarang ketemu dengan Inara dan sudah jauh hubungannya. Prahara rumah tangga antara Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa kini memasuki babak yang semakin serius. Setelah sekian lama menjadi perbincangan, konflik keduanya akhirnya bergulir ke meja hijau. Diketahui, gugatan cerai yang dilayangkan oleh Mawa kini telah memasuki sidang perdana yang digelar di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berada di wilayah Medan. Persidangan tersebut menjadi langkah awal dalam menentukan kelanjutan hubungan rumah tangga pasangan ini. Namun menariknya, dalam agenda penting tersebut, baik Mawa maupun Insanul sama-sama tidak hadir secara langsung di persidangan. Keduanya memilih untuk diwakili oleh kuasa hukum masing-masing guna menjalani seluruh proses hukum yang tengah berlangsung. Dari pihak Insanul, tim kuasa hukumnya menyampaikan bahwa kliennya saat ini hanya mengikuti proses yang sudah berjalan. Mengingat gugatan perceraian datang dari pihak Mawa, maka Insanul disebut akan menghormati keputusan tersebut dan mengikuti setiap tahapan hukum yang kini sedang diproses di pengadilan. Berita acara sidang hari ini adalah sidang perdana yang kemudian diwakilkan oleh para penasihat hukum, ya. Dan kemudian agendanya tadi itu adalah memperkenalkan diri para PH dari prinsipal, yaitu dari penggugat dan dari prinsipal tergugat yang PH-nya masing-masing mewakili, ya, di sidang perdana tersebut. Ya kalau Insan prinsipnya dia mengikuti bagaimana Mawa. Karena memang dari awal kalau kita lihat dari beberapa postingan yang dia ada di media sosial, isinya tuh udah secara verbal, bahkan sekarang udah secara tindakan juga dia lakukan gugatan perceraian, artinya dia sudah melayangkan satu kesakralan daripada rumah tangga ini untuk bisa dia lakukan gugatan cerai. Tapi Insanul saat ini melihat ataupun mengikuti apa yang menjadi kemauan Mawa. Kalau dia maunya bercerai atau pisah, ya dia ikuti. Assalamualaikum, terima kasih untuk kuasa hukum JK dan Asosietas yang telah mewakilkan Mawa untuk persidangan pertama di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Medan. Terima kasih. Insyaallah. Tahu nih, belum tahu Kak. Nah, Kak, Ini nanti mau ditelepon dulu sama lawyeran di Medan ya. Kemudian ya karena memang ada sidang itu juga, tapi karena memang kemarin dari mamanya sendiri nggak datang, jadi aku mikir kayak ya udah apa juga aku datang kan. Jadi ya udah. Di sisi lain, perhatian publik juga tersedot pada sebuah unggahan terbaru milik Insanul Fahmi di akun media sosial pribadinya. Unggahan tersebut muncul bertepatan dengan momen sidang perdana perceraian yang digelar tanpa kehadiran dirinya maupun Wardatina Mawa. Dalam postingan itu, Insanul seolah meluapkan isi hatinya. Ia mengaku merasa tersakiti oleh berbagai ucapan, serta komentar miring dari sejumlah pihak yang belakangan ramai memperbincangkan dirinya di tengah konflik rumah tangga yang sedang bergulir. Meski demikian, Insanul tampaknya mencoba menyikapi situasi tersebut dengan cara yang lebih tenang. Alih-alih terpancing emosi, ia memilih untuk belajar menerima keadaan dengan hati yang lebih lapang. Pria itu pun menegaskan bahwa dirinya kini hanya bisa berserah diri dan mempercayakan segala hal pada rencana Tuhan, seraya berharap setiap persoalan yang terjadi akan menemukan jalan terbaik pada waktunya.
Nggak ada sih, karena aku udah jauh lebih ikhlas aja sih. Aku udah tinggi juga kan sama orang-orang dekatku juga lah. Kayak yang penting kan udah ikhtiar ya kan. Ini udah masuk 4 bulan juga buat gimana caranya apa ya, gimana supaya bisa memperbaiki ini semua gitu kan. Semua usaha udah diupayakan gitu kan, tapi kok makin dikejar makin gimana gitu kan. Jadi sekarang kita konsepnya lebih ke kalau mau ayo, nggak mau ya udah gitu aja. Kalau dari aku sendiri sih yang penting sudah ikhtiar semaksimal mungkin, sudah berusaha sebisa mungkin gitu kan, mengoptimalkan semuanya yang kita bisa. Tapi kalau misalnya ternyata di ujungnya qadar Allah memang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, berarti ya udah itu yang terbaik. Intinya Mas Insanul mengikuti. Jadi Mas Insanul pesankan dia ikuti apa yang menjadi kemauan Mawa. Kalau Mawa mau berpisah ya dia ikuti, seperti apa dia mengikuti aja. Jadi kalau memang seperti apa nanti di acara mediasi atau mediasi ini gagal untuk bisa mendiskusikan yang langkah untuk bisa berdamai, ya saya rasa kan sidang berlanjut. Dan Insanul juga sudah mengikuti aja seperti apa nanti. Meski mencoba menerima segala kemungkinan yang akan terjadi di depan mata, Insanul Fahmi rupanya belum sepenuhnya menyerah pada keadaan. Di tengah proses perceraian yang kini bergulir, ia disebut masih berpegang pada keinginannya untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Wardatina Mawa. Keinginan tersebut memang terbilang tidak mudah untuk diwujudkan. Pasalnya, Mawa diketahui sudah mantap dengan keputusannya untuk mengakhiri pernikahan mereka melalui jalur hukum. Meski demikian, bagi Insanul, harapan untuk memperbaiki hubungan itu tetap menjadi fokus yang ingin ia perjuangkan. Bahkan, upaya tersebut semakin terlihat setelah kuasa hukumnya, Tommy Triyunanto, mengungkap sebuah pernyataan yang cukup mengejutkan. Ia menyebut bahwa kliennya telah siap mengambil langkah besar demi membuka peluang perdamaian. Salah satunya adalah dengan kesediaan untuk melepaskan Inara Rusli, jika hal tersebut memang menjadi syarat agar hubungan Insanul dan Mawa bisa kembali diperbaiki. Ya itulah seorang Insanul, makanya saya juga melihat di sini sampai tadi juga dia bilang mengikuti aja. Kalau memang Mawanya sudah nggak mau ya udah nggak mau berdamai ya sudah katanya. Memang ini jalan terbaik aja menurut qadar Allah ya, menurut penetapan apa yang disampaikan maunya pisah ya udah pisah. Apapun menjadi syarat itu ya Insanul siap untuk bisa memberikan satu solusi yang terbaik. Jadi saya rasa itu hal-hal yang nggak perlu lagi dijelaskan karena memang Insanul sudah siap syarat-syarat apapun yang menjadi syaratnya Mawa. Iya betul. Sampai saat ini kan juga Insanul sama sekarang ini juga sudah jarang ketemu dengan Inara dan sudah jauh hubungannya, udah tidak pernah ketemu sejak puasa kan gitu. Jadi memang Insanul sama sekali memang mau memfokuskan ini dulu gitu. Niatan dan nawa itu dia gitu. Tapi kalau memang ternyata memang harus pisah ya udah, tandanya ini adalah takdir di Insanul ya. Jadi tadi juga sempat ngomong udah memang harus dipilih seperti itu. Jadi memang Mawa sudah menutup segala bentuk apa yang menjadi perjuangan Insanul, tapi ini menjadi haknya Mawa juga kan gitu. Oh, tetap memperjuangkan ya. Tapi mohon maaf, aku nggak bisa lagi untuk lanjutin. Jadi aku memang udah resmi gugat cerai ke Pengadilan Agama di Lubuk Pakam Medan. Nah, jadi dari situ itu udah ada registrasi udah. Jadi emang udah aku resmi untuk gugat cerai. Jadi mohon maaf kalau emang dia mempertahankan, mengupayakan, kayak nggak bakal ngaruh juga di aku. Sidang selanjutnya udah disampaikan oleh Mawa bahwa Mawa dan Insanul akan hadir datang. Ya harapan saya ya turunin ego aja masing-masing ya. Lihat perkembangan, lihat anak gitu. Walaupun ada hal-hal yang perlu diperjuangkan, baik itu
popularitas atau uang dan lain-lain, ya kan, itu menjadi bagian sebenarnya yang bagian terpenting itu adalah bagaimana keluarga kan gitu. Itu yang harus diprioritaskan kan, seperti itu. Tapi yang menjadi keputusannya mereka berdua itu adalah mereka sendirilah yang akan memutuskan kan gitu. Para pihak dan orang lain nggak bisa masuk ke dalam ranah itu. Itu menjadi keputusannya, tapi kita nggak bisa tahu. Tapi saran saya ya itu tadi, ya kita pertimbangkan lebih matang, karena kita nggak tahu seperti apa nanti, bagaimana nanti. Di tengah bergulirnya proses perceraian, polemik antara Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa rupanya tidak hanya berhenti di meja sidang perceraian saja. Situasi di antara keduanya juga semakin memanas di ranah hukum. Hal ini berkaitan dengan laporan yang sebelumnya dilayangkan Mawa terhadap Insanul terkait dugaan perselingkuhan hingga perzinahan. Laporan tersebut diketahui tetap berjalan sebagaimana mestinya, meskipun pada saat yang sama Mawa juga tengah menggugat cerai Insanul melalui jalur pengadilan. Dengan kata lain, kedua perkara tersebut kini berjalan secara bersamaan, baik proses perceraian maupun laporan pidana yang telah lebih dulu mencuat ke publik. Menanggapi situasi tersebut, praktisi hukum Deolipa Yumara turut memberikan pandangannya. Ia mencoba menjelaskan bagaimana posisi laporan yang diajukan Mawa di tengah proses persidangan perceraian yang kini tengah berlangsung. Sudah lama dilaporkan, cerainya baru. Nah, yang dilaporkan itu peristiwa hukum. Jadi peristiwa hukum yang dilaporkan itu sudah terjadi, ya tetap dong berjalan. Lapor aja, proses hukumnya tetap berjalan, walaupun kemudian terjadi perceraian. Ya, jadi laporan itu ketika masih dalam rentang pernikahan yang sah, itu sah laporannya. Terjadilah perzinahan kan, peristiwa hukum terjadi. Berjalannya waktu, laporan masih berproses, tiba-tiba si pelapor menggugat cerai. Apakah gugur? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena peristiwa hukumnya sudah terjadi terdahulu, laporannya sudah terjadi. Begitu, jadi tetap dilaporkan ada pidana perzinahan. Jadi mau cerai kayak, mau salah satu ada yang meninggal kayak, apalagi pelapor meninggal kan masih ada ahli warisnya gitu. Kalau yang terlapor meninggal ya selesai, ya kan, tinggal salah satu yang belum kan, begitu kan. Itu contohnya. Jadi laporannya tetap berjalan, proses hukum tetap berjalan, walaupun di ujung terjadi perceraian. Laporan ini kalau sudah terbukti bisa gugur kalau laporan ini dicabut sama si pelapor, itu aja. Terjadi perdamaian dan laporan dicabut. Itu aja, nggak ada yang lain. Atau para terlapor meninggal dunia, dua-duanya, nah, baru selesai. Oh, Bareskrim. Besok. Besok jam 10. Bukan nggak jadi tanggal 6 kan? Tanggal Apa mau minta dipercepat? Ya, aku minta dipercepat. Berarti sebagai saksi kan Mawa? Iya, betul, sebagai saksi. Sudah mempersiapkan apa aja? Mungkin ada bukti yang kakak bawa juga nggak sih? Lebih ke ngasih keterangan sesuai bukti yang ada aja sih, sesuai fakta. Nggak apa-apa sih, menurut aku kayak ya sama aja. Maksudnya kan, tapi tetap proses hukum kan berjalan. Jadi tetap aku ngajukan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam Medan, terus tetap proses hukum itu tetap berjalan. Pasti kita pengen ekspresinya. Mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.